Oke, jadi, saya mau bercerita sedikit, yaitu pengalaman saya, itu ketika mengalami, sesuatu hal yang menyeramkan bagi saya. Jadi ceritanya, dulu di tahun 2021, itu saya masih sekolah. Jadi ceritanya, eee, kita itu malam, kita itu kerja. Nah, kerjanya itu kita kayak kurir gitu, ngirim barang pakai mobil gitu kan. Nah jadi, waktu itu ada paket ataupun ada kiriman yang nggak biasanya pernah dikirim malam-malam dan ini minta minta dikirimin malam itu juga gitu, dan di situ kan, eee, kaget gitu. Cuman, aku nggak pernah kayak punya pikiran, kok tumben gitu, kok malam gitu. Karena gimana ya, saya mikirnya, "Wah ini rezeki nih, nah ini duit nih," gitu kan. Terus akulah ngajak temen aku, karena memang lokasinya dari tempat kita kerja ke arah, eee, customer itu sangat jauh gitu. Kurang lebih perjalanan itu 1,5 jaman. 1,5 jam itu dalam kondisi, waktu itu hujan lebat banget, dan kondisi jalan itu, arah ke rumahnya dia itu jalan berlumpur bukan jalan batu gitu. Jadi jalan berlumpur gitu kan. Nah, jadi setelah barang semua yang, dia pesen itu udah kita naikkan ke mobil, habis itu kita jalan. Kita jalan, aku ajak temen aku tadi satu, hujan-hujan lebat itu kita ya pelan-pelan nyetirnya gitu. Kita berjalan, untuk perjalanan pertama sih kita nggak ada problem ya. Kita nggak ada problem, cuman ya sedikit, agak tergelincir mobilnya karena kondisi mobil licin gitu. Nah jadi kita ngirim, untuk dari toko kita ke, customer tadi, itu kita ngelewatin kurang lebih itu hampir setengah perjalanan itu di hutan gitu, jadi nggak ada rumah sama sekali. Karena memang, jalurnya cuman ada di situ doang gitu. Nah jadi singkat cerita, setelah kita kasih barangnya ke customer, kita langsung pulang nih. Nah dan anehnya ketika kita langsung pulang, itu tuh, jalan yang, kita laluin deket di customer itu kan jalannya batu. Nah setelah kita deket ke jalan customer itu, kita berangkat itu jalannya batu gitu, bagus gitu. Nah setelah kita pulang, kita itu yang kita laluin jalan batu tadi, itu berubah jadi jalan kayak air semua gitu loh. Yang kita lihat tuh kayak jalan itu air semua, kayak banjir gitu. Padahal nggak ada gitu. Temen aku tuh ngelihatnya itu jalan biasa aja gitu, cuman saya ngelihatnya jalan itu tuh kayak banjir, penuh air gitu. Aku sampai ngomong nih sama teman aku, "Ini nggak bisa dilewatin," gitu. "Ini, kita nginep aja di sini dulu," gitu, "karena ini banjir," gitu. Terus kata teman aku, "Udah nggak apa-apa terobos aja, ini nggak banjir, ini jalan yang tadi kita lewatin," katanya. Kata teman aku kayak gitu. Habis itu, mana mungkin sih masa iya, kan aku sampai ngeyel gitu sama temen aku gitu. Karena yang aku lihat itu, jalan itu jalan itu tuh udah bukan yang kayak kita lewatin pertama tadi gitu. Alhasil aku ya udah bismillah aja. Nah, terus aku lewatin aja. Pokoknya udah pasrah, waktu itu udah pasrah banget, kayak ngelewatin jalan aja udah, nanti gimana pun jadinya udah kayak gitu. Akhirnya aku cuma ngikutin instruksi dari teman aku. Kalau teman aku bilangnya, lurus ya udah lurus aja dulu gitu. Tapi aku ngikutin temen nih gitu. Alhasil kitalah sampai di, gerbang kita keluar dari desa itu gitu. Nah jadi itu aku balik lagi ngelihat ke jalan yang sama ketika kita lewatin pertama gitu. Jalan yang berlumpur gitu. Kita lewatin pulang, itu fine-fine aja gitu, nggak ada problem. Nah jadi, kita lewatin jalan itu kurang lebih kita ngelewatin 3 tanjakan dan 3 turunan. Nah waktu kita di turunan dan tanjakan untuk pertama berangkat, itu nggak ada masalah sama sekali, nggak ada yang tergelincir dan lain sebagainya gitu. Sedangkan pulangnya, untuk arah kita menurun, itu fine-fine aja, tapi di tanjakan yang nomor 2, udah di situ terjadilah mobil kita berhenti
langsung dak gitu, kita lagi nyetir nih, mobil itu lagi berjalan, tiba-tiba langsung berhenti serentak, cek gitu. Sampai waktu itu kepala aku tuh nandok ke setir, dan teman aku pun sama, nandok ke depan dashboard mobil itu gitu. Di situ kaget dong, sedangkan depan itu nggak ada apa-apa gitu. Di depan tuh kosong, nggak ada tembok, nggak ada mobil, nggak ada motor ataupun pohon. Itu jalan loh, jalan kosong gitu. Disitulah aku sempat heran, kok bisa mobil ini berhenti seketika gitu. Terus aku mundur nih, aku mundur mobilnya bisa jalan. Cuman ya stuck berhenti lagi di lokasi itu ketika mobil kita berhenti tadi gitu. Akhirnya sempatlah aku cuman mundur lagi, terus aku turun nih. Aku turun ngecek gitu kan. Aku ngecek nih. Aku ngecek gitu. Ngecek, coba aku jalan nih gitu. Ada apa sih gitu. Ya aku jalan ya bisa aja. Aku jalan tuh bisa. Cuman kenapa mobil itu ketika jalan itu nggak bisa gitu. Cuman kalau kita mundur terus kita maju lagi itu bisa. Tapi nanti ketika di tempat yang kita kayak nabrak tadi, di situ kita berhenti lagi gitu. Nah, di situ kita heran gitu. Terus akhirnya aku naik mobil lagi, coba berpikir kan, gimana caranya gitu. Karena kita kalau mau nelpon temen itu jauh banget, dan kebetulan di situ nggak ada sinyal. Susah banget sinyal di situ. Dan alhasil kita paksain untuk ngedorong mobilnya gitu. Sampai kita kurang lebih di situ setengah jaman. Setengah jam mobil itu tetap nggak bisa jalan. Nah, alhasil aku turun lagi dari mobil tadi dan ngeliat ke belakang. Ternyata di belakang ada sosok hitam yang gede banget dan tinggi banget yang lagi megangin mobil tadi. Dan di situ teman aku langsung kaget, bahkan teman aku tuh mau lari, tapi aku pegangin nih teman aku. Jangan lari, ntar kamu malah, kita nggak tahu arahnya kemana, udah kita di sini aja, stuck aja. Ini kita langsung masuk mobil lagi, di situ kita ngebaca doa tuh di dalam mobil. Intinya udah kita baca doa sebisa kita. Hasil kurang lebih setengah jam kita menunggu. Jadi setengah jam itu kita nunggu. Alhasil aku turun lagi nih, turun buat ngecek masih ada atau enggak. Alhasil di situ nggak ada, udah nggak ada sosok itu. Cuman tadi waktu kita berhenti tadi itu di situ ada sosok hitam yang gede banget. Sumpah itu gede banget, tinggi banget. Itu lagi megangin mobil kita, makanya mobil kita nggak mau jalan gitu. Nah, karena memang di lokasi itu, makanya orang jarang yang lewat malam lewat situ. Karena apa? Dan di situ serem banget gitu, karena banyak banget korban yang udah ada di situ. Bahkan banyak mobil yang tergelincir masuk ke jurang itu. Sampai pernah ada seseorang yang kerja di situ hilang, sampai sekarang aja belum ketemu. Bahkan alat berat pun juga pernah ada yang hilang di situ, sampai sekarang belum ketemu. Nah, setelah setengah jam berlalu, akhirnya sosok itu udah nggak ada. Sosok itu udah nggak ada. Alhasil aku masuk mobil lagi nih untuk nyalain mobil lagi, kita jalan. Alhasil di situ berhasil. Nah, setelah terakhir di tanjakan terakhir itu ada lagi dong, ada lagi, tapi bukan yang sosok yang tadi. Jadi sosok itu tuh cewek, tapi dia nggak di luar, dia nggak ganggu gitu. Jadi dia itu duduk di sebelah aku. Jadi aku kan nyetir, jadi di sebelah aku itu teman aku. Jadi dia di sebelah sendiri, di pojok sendiri sebelah pintu gitu. Teman aku pun tahu gitu, sampai aku nengok, astagfirullahaladzim kayak gitu. Terus aku Noel teman aku, ini siapa gitu. Terus teman aku cuma diam aja. Kata teman aku, udah diam aja, udah fokus nyetir aja katanya. Dan di situ kita berangkat cuma berdua, tapi kita pulang itu bertiga. Nah, dari tanjakan yang ke satu tadi itu kita boncengan bertiga, dan satu itu cewek gitu. Dan pakaiannya ya seperti orang biasa gitu. Tapi ketika aku tanya, Mbak mau kemana? Itu nggak dijawab, diem aja gitu kan. Alhasil kita lah sampailah ke desa-desa gitu, udah masuk ke desaan kita gitu. Setelah kita masuk perdesaan kita, itu orang yang numpang kita tadi, cewek yang tadi itu udah nggak ada lagi gitu. Udah nggak ada lagi di situ. Sumpah, itu kita berangkat berdua loh. Kok bisa pulang bertiga gitu. Terus si cewek tadi turunnya di mana? Sedangkan kita nggak berhenti gitu kan. Dan alhasil kita pulang dalam keadaan selamat.
Cuman ya sempet digangguin karena memang jalur yang kita lewatin itu sangat rawan banget hal yang begitu. Bahkan pernah ada seseorang yang memotong pohon yang bener-bener udah rapuh banget, udah tua banget kayu itu ditebang tuh sama orang gitu. Nah, paginya ditebang, itu nanti malamnya kayu itu lagi tuh balik lagi di tempat tersebut, berdiri lagi di situ gitu. Makanya, itulah sedikit cerita dan pengalaman dari aku untuk pengendara-pengendara lebih berhati-hati lagi dan jangan lupa